Haleluya, glory. Kita merasakan pada hadirat Tuhan pada pagi hari ini bagi kita, men. Rohnya selalu mengurapi kita. Rohnya selalu menjaga kita. Barang siapa yang haus dan lapar akan kebenarannya, dia akan diberikan kepuasan. Haleluya. Dan mereka akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah daripada surgawi, akan membasahi jiwa mereka, hati mereka. Kelima panca indera Tuhan menugaskan dan menggerakkan semuanya itu bagi kemuliaannya. Karena yang mengontrol, yang mengontrol kelima panca indera ini adalah panca indera super, yaitu Roh Kudus. Panca indera yang keenam, Roh Kudus yang selalu memimpin setiap manusia yang berkenan kepada Allah dan selalu membawa kepada seluruh jalan kebenarannya. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa dapat melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Amen. Seperti yang aku lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Kristus untuk kita lakukan seperti yang Ia lakukan, maka satu dengan yang lain akan selalu menyambung dan koneks dan saling mengerti dan satu pendapat, karena hanya satu tujuan mempelai wanita, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu mau menuju kepada kerajaan yang kekal, untuk bersama dengan Kristus mempelai pria kita yang datang sebagai penebus kaum kerabat kita, untuk menyatukan kita dengan tubuhnya, menyatukan kita dengan Dia. Karena tubuh dengan kepala tidak akan bisa dipisahkan. Amen. Haleluya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya. Dengan kata arti bahwa suami adalah kepala di tengah-tengah keluarga, dan kepala jemaat adalah Kristus, adalah sang kepala kita, dan kita adalah tubuhnya, dan kita sudah ada di dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada, dan kita sudah ditentukan diadopsi menjadi anak-anak mempelai wanita di akhir zaman untuk meneruskan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh rasul dan nabi di hari-hari yang sudah lampau. Haleluya. Siapa lagi kalau bukan tidak mempelai untuk mengerjakan pekerjaannya Allah yang sudah ditinggalkan oleh para nabi dan rasul, dan juga mediator, dan juga orang-orang percaya di zaman dulu. Tentu kita lah yang melanjutkan pekerjaan tersebut. Haleluya. Setiap pada firman pada zamannya. Karena Rut lah yang melanjutkan pekerjaan di dalam ladangnya Boaz. Haleluya. Dan Naomi ditugaskan untuk pergi meninggalkan tanahnya sendiri untuk membawa Rut dari suatu kondisi di mana mereka tidak mendapatkan ketenangan. Mereka hanya memiliki di sana penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi gereja tua pergi sementara waktu untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari dan membawa Rut dari sana, mempertemukan kepada Boaz. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena di sanalah ada roti. Di sanalah orang-orang yang tidak pernah merasa atau mendapatkan kelaparan dan sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Karena dia sudah dipertemukan dan disatukan dengan seorang raja. Haleluya. Apabila kita sudah dipertemukan dengan Mesias kita, sang raja kita, kepala kita, adalah seorang penebus kita, maka kita tidak pernah kekurangan dengan apa-apa. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, karena di dalam tubuh Yesus Kristus, karena di dalam tubuh Yesus Kristus tidak ada kepahitan, tidak ada empedu. Karena Yesus Kristus adalah roh, dan pelambang Roh Kudus adalah merpati yang tidak memiliki atau mempunyai empedu.
Artinya tidak akan memiliki kepahitan. Di mana engkau berada, aku pun berada. Di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Haleluya. Itulah firman Yesus Kristus yang ditinggalkan bagi setiap orang yang percaya. Supaya sabar menghadapi segala sesuatu, tantangan, rintangan, dan masalah, dan bencana, dan lain sebagainya. Karena kita tahu pada hari-hari ini sedang berlangsung, ya, bencana di mana-mana. Hujan melanda dunia, kebanjiran di mana-mana, dan bahkan gunung-gunung pun runtuh untuk menimpa, ya, beberapa rumah, puluhan rumah, dan bahkan jiwa manusia, tubuh manusia pun dilanda oleh, ya, oleh gunung yang sedang menimpa rumah-rumah tersebut, sehingga terjadi longsor di mana-mana. Apa yang sedang kita lihat pada zaman ini? Berjaga-jagalah, sebab kedatanganku sudah dekat. Haleluya. Haleluya. Bertekunlah, bersabarlah. Apabila ada peristiwa yang sedang berlangsung di hadapanmu, teguhkan hatimu dan selalu berdoalah. Aku berkata kepadamu, apa yang kau minta aku akan berikan kepadamu. Haleluya. Sebab doa orang percaya sangat besar kuasanya. Karena mereka memiliki iman yang teguh seperti iman yang dimiliki oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga setiap orang yang percaya di zaman ini. Haleluya. Dan apa yang sedang terjadi? Itulah sebabnya kita selalu berdoa bagi orang-orang sekalipun mereka tidak kita kenal, sekalipun berbeda suku, sekalipun berbeda bangsa dan lain sebagainya. Selalu berdoa bagi mereka. Hanya satu keselamatan bagi manusia untuk menghidupi kekekalan, yaitu jiwa yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Dan kita sudah melihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan ia melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi kita menangisi orang-orang yang sedang mengalami, ya, mengalami kecelakaan, ya, mengalami duka pada waktu ini, pada waktu hari yang lampau, pada bulan yang sudah lampau, di mana mereka dilanda oleh bencana alam. Karena bencana alam tidak boleh dilawan oleh siapapun atau dihindari oleh siapapun. Karena itu timbul, ya, pada waktu yang tidak diketahui oleh siapapun. Haleluya. Itulah sebabnya hanya satu yang bisa dilakukan untuk memiliki kehidupan yang kekal yang tidak berkesudahan, yaitu melakukan firman Tuhan pada zamannya. Kenapa pada zamannya? Karena tidak perlu kita melakukan seperti zamannya Nuh. Karena kita tidak perlu melakukan di zamannya Musa. Karena kita tidak perlu melakukan zamannya Elia. Karena kita tidak perlu melakukan di zamannya Abraham. Dan kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus sesuai dengan firman-Nya di zaman ini. Itulah sebabnya ketujuh zaman gereja berlangsung. Dan kita tidak bisa melakukan apa yang sedang diperintahkan oleh Rasul Paulus pada zaman dulu. Bahkan di zaman Yesus Kristus, setiap orang percaya kepada Kristus seperti penyamun yang ada di sebelah kanannya. Pada waktu itu ia percaya kepada Kristus dan mau menerima dia sebagai Mesias, juru selamat dunia, maka dia akan selamat pada waktu itu. Haleluya. Yesus tidak pernah memperhitungkan perbuatan yang jahat di hari-harinya yang sudah lampau. Hal yang sama juga, ya, di setiap zaman. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, penebus kerabat kita, menebus kita lewat darahnya yang tercurah di Kalvari, tentu kita akan mau
melakukan. Seperti yang saya terangkan minggu kemarin, kita mendengar, kita mengenalinya, dan kita bertindak, artinya untuk melakukan kehendak. Haleluya, glory. Jadi hanya satu pertolongan yang sesungguhnya yang besar-besar diberikan Allah kepada umat manusia, yaitu miliki iman. Sebagaimana Kristus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Tinggalkan semua ya beban-beban yang engkau taruhkan di atas pundakmu, yaitu beban yang tidak berdampak. Tetapi pikullah salib Yesus Kristus, supaya engkau sama-sama menderita dengan Kristus, mati dengan Kristus, bangkit bersama Kristus, dan memiliki kerajaan yang kekal bersama Kristus. Haleluya. Itulah yang kita inginkan, dan itulah yang diinginkan oleh anak-anak Raja Wali di akhir zaman. Haleluya. Karena kita tahu di zamannya singa, ya, singa dari suku Yehuda, yaitu muka lembu, yaitu muka manusia, dan Raja Wali. Itulah akhir zaman. Dan kita tahu bahwa dunia ini sedang memanas. Apa yang berlangsung di satu jam yang akan datang kita tidak tahu. Tetapi apakah kita sudah tahu bahwa inilah akhir zaman? Kita tahu. Dan kita melihat dunia ini sedang mengeram. Haleluya. Pohon ara sudah bertunas, dan Israel sudah kembali ke bangsanya sendiri. Demikian firman Tuhan menunjukkan bahwa bumi ini sudah panas. Siapkan dirimu, bereskan pelitamu, ya, miliki minyak. Ketika tiba saatnya Yesus Kristus datang, berdiri dengan cepat. Haleluya. Temui dia, songsong dia, rangkul dia. Dia adalah juru selamat. Haleluya. Baik, mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita. Yang tertulis di kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan atas persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya ia berangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan saat mempersiapkan bahtera itu, menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam sorga, kami bersyukur Tuhan oleh rahmat dan kasih-Mu Engkau berikan bagi kami, sehingga Engkau Tuhan sudah benar-benar memberikan mata Raja Wali yang tajam bagi kami untuk sanggup melihat Tuhan dari ketinggian
betapa dunia ini sedang mengerang dan dunia ini akan runtuh Tuhan. Bapa yang baik, hanya orang-orang yang mengasihi Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu, hanya mereka lah yang terselamatkan dari muka bumi, sehingga menyatu Engkau di kerajaan yang kekal. Bapa yang baik, kami mendoakan Tuhan, keluarga-keluarga kami, biar mereka keluar Tuhan dari hal-hal keduniawian yang tidak berdampak ini. Dan juga Tuhan saudara-saudara kami, dan juga Tuhan orang-orang yang seiman dengan kami, yaitu mempelai wanita muda kejaman Bapa yang baik. Biarlah Engkau mengikat tali kasih di dalam satu ikatan, yaitu meterai Roh Kudus-Mu menyatukan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Orang-orang yang tidak kami kenal Tuhan, yang sedang ditimpa oleh Tuhan bencana, yaitu yang terjadi Tuhan hari kemarin, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan, dan memberikan ketabahan dan kesabaran bagi mereka untuk sanggup menerima semuanya itu. Bapa yang baik, bukalah mata hati orang-orang yang sedang berada di sana Tuhan, untuk memandang kepada Engkau, bahwa hanya Engkaulah juru selamat yang menciptakan langit dan bumi, dan hanya bisa menyelamatkan satu jiwa Tuhan. Dan biarlah Engkau mengetok hati mereka. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu, Engkau sedang mengetok pintu Tuhan dari luar. Barang siapa yang mau membuka, membiarkan aku masuk makan bersama-sama dengan dia, dia akan mendapatkan berkat yang melimpah. Bapa yang baik, ketoklah pintu hati mereka Tuhan. Buka Tuhan hati mereka, telinga mereka Tuhan, untuk supaya mau mendengarkan kebenaran-Mu. Dan bisa mata mereka untuk melihat dengan jelas Tuhan, zaman apa yang sedang mereka hidupi di zaman ini. Bapa yang baik, berikan Tuhan kepada mereka sebuah jalan, sebagaimana bangsa Israel, Engkau memberikan sebuah jalan bagi mereka, dan memberikan Tuhan sebuah tongkat untuk membelah Tuhan laut, supaya mereka keluar dari sana. Dan juga memberikan bahtera Tuhan kepada Nuh, untuk supaya membuat jalan mereka, supaya luput Tuhan dari kebinasaan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan bisa hilang dari satu jiwa pun. Engkau akan mencarinya dan memberikan makanan pada musimnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan pembahasan kita pada waktu ini adalah sebuah indera super. Dan kita sudah pernah mempelajari dan membahas tentang kelima panca indera yang diberikan Tuhan bagi setiap manusia, alat bekerja untuk memperlengkapi tubuh kita ini. Tetapi sesungguhnya yang bisa mengontrol kelima panca indera ini adalah, yaitu indera yang keenam, yaitu Roh Kudus. Hanya Roh lah yang bisa mengontrol dan memimpin kelima panca indera kita ini, untuk supaya tidak binasa. Tetapi kita akan percaya dan bisa melihat sesuai dengan firman Tuhan, tanpa indera yang keenam mengontrol yang kelima indera ini, maka ini akan dapat binasa dan membawa seluruh tubuh kita kepada kebinasaan. Dan kita melihat ketika Nikodemus mencari sesuatu, yaitu kerajaan surga, dan dia pergi malam-malam menjumpai Yesus Kristus dan bertanya, "Apa yang harus kulakukan, Rabi, Guru, untuk supaya aku memperoleh kerajaan surga? Dan supaya aku bisa melihat kerajaan surga?" Dan Yesus menjawab, "Engkau harus dilahirkan kembali." Haleluya. Kenapa harus dilahirkan kembali? Untuk supaya semua ditinggalkan.
hal-hal yang tidak berdampak dan tidak berguna sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bukan berarti masuk ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali, tetapi kau harus dilahirkan kembali. Dunia mengartikan bahwa dia harus masuk lagi kembali ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan. Tetapi itu secara jasmani, secara rohani, ya, mati dahulu. Mati dahulu. Sistem dan sifat itu mati dahulu. Setelah itu, sifat yang baru datang. Dari manakah itu datang? Daripada Yesus Kristus. Sehingga dia pun dilahirkan kembali. Lewat baptisan di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Setelah itu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu Roh datang untuk masuk ke dalam palungan kita untuk menggerakkan kelima panca indera ini untuk bekerja bagi Yesus Kristus. Telinga mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Jadi tanpa pendengaran, tanpa mendengar, maka iman tidak akan timbul di dalam hati kita untuk bergerak mendengarkan firman Tuhan. Dan kita pakailah mata kita untuk melihat, ya, bukan hanya sekedar melihat firman, tetapi melihat sekeliling kita. Zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini? Dan dari mata masuk ke dalam hati, dan kita menggerakkan pikiran kita, dan menyesuaikan dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan juga mulut kita dan hidup kita untuk mencium, menyicip, dan tangan kita untuk meraba. Sekalipun kita tidak dapat melihat, seperti orang buta yang tidak dapat melihat, kalau dia mempunyai iman, tangannya bisa meraba. Dia buta tidak dapat melihat, tetapi dia bisa meraba. Lewat imannya, dia percaya bahwa hanya Yesus Kristuslah juru selamatnya. Haleluya. Karena Tuhan sediakan seorang penuntun bagi mereka untuk membawa mereka kepada seluruh jalan kebenarannya. Dan sebagaimana yang sudah kita baca tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita sudah mempunyai iman seperti yang sudah dimiliki oleh Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Musa, dan rasul-rasul yang sudah lampau, dan mereka yakin dan percaya, sekalipun mereka tidak dapat melihat apa yang sedang akan datang, dan sekalipun mereka tidak pernah mendengar akan hal itu, dan sekalipun mereka tidak pernah melihat bahwa apa itu hujan. Haleluya. Tetapi Nuh percaya hujan itu akan datang. Itulah artinya bahwa dia memiliki iman. Dia yakin dan percaya. Hal yang sama dengan juga orang percaya. Apa itu surga? Apa itu Yerusalem yang baru? Apa itu tahta Bapa? Siapakah yang pernah melihat itu? Tidak ada seorang pun. Tetapi firman Allah tidak akan pernah gagal. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa menggeser firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggeser, merubah programnya Allah. Dia akan memastikan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Dan itu akan terjadi. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mungkinkah gunung akan meledak?
Mungkinkah gempa akan datang? Mungkinkah tsunami akan datang? Mungkinkah terjadi seperti zamannya Nuh, akan terjadi sampar, hujan es? Ya, sejarah akan mengulangi dirinya sendiri. Haleluya. Karena iman Habel. Habel yang kita percaya, itulah sebabnya dia mempersembahkan korban sembelihannya di atas mezbah. Yaitu, ya, yang memiliki darah. Karena darahlah yang diinginkan oleh Allah sendiri. Di zaman dulu sebagai persembahan bagi dia. Haleluya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan atas persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman dia masih berbicara. Sekalipun ia sudah mati. Kita bayangkan. Siapakah orang yang seperti itu? Hanya orang yang percaya memiliki hal seperti itu. Karena iman Henok, dia sudah terangkat terlebih dahulu sebelum kesusahan besar melanda dunia itu, air bah yang diletakkan oleh untuk melanda dunia. Sehingga dia pun tidak merasakan apa-apa. Haleluya. Dunia sedang mengerang, sakit bersalin, tetapi dia tidak. Siapakah dia? Dia adalah perlambang mempelai wanita. Sebelum kesusahan besar berlangsung, sebelum Yesus yang membinasakan dunia, menggantikan dunia ini menjadi dunia yang baru, mempelai wanita sudah terangkat terlebih dahulu. Sudah diubahkan dengan sekejap mata sesuai dengan 1 Tesalonika 4. Itu janji Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Hanya siapa yang tahu itu? Hanya orang yang percaya kepada firman-Nya dan mau melakukannya. Haleluya. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kembali lagi kepada imannya. Allah melihat imannya Nuh. Allah melihat imannya Henok. Allah melihat imannya Habel. Allah melihat imannya Abraham. Allah melihat imannya Simson. Kalau Simson tidak memiliki iman, maka dia tidak akan bisa meruntuhkan bangunan yang sangat besar, yaitu bangunan orang Palestina. Sehingga dia pun bisa membunuh ribuan orang-orang Palestina yang sedang mencoba untuk membunuh dia. Kalau dia tidak memiliki iman, maka dia tidak akan bisa sanggup melakukan hal itu. Haleluya. Betapa indahnya orang percaya memiliki iman. Dia percaya dengan dia percaya ya bahwa di balik yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dilihat oleh iman, itu akan terjadi dan akan berlangsung bagi hidupnya. Apa yang dia mohonkan bagi Allah, itu akan terjadi. Sebelum pun Tuhan mengabulkan pada waktu tepat, pada waktu yang sedang dia inginkan pada waktu itu. Tetapi di baliknya, Tuhan berjanji, aku akan. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh setiap orang percaya. Haleluya. Kita melihat bagaimana tentang perjalanan Rasul dan Nabi. Mereka dibunuh, mereka dipenggal, digantung dan lain sebagainya. Tetapi bagi mereka itu tidak akan bisa untuk menggeser imannya. Mereka tidak pernah kecewa, mereka tidak pernah ganggu oleh karena datang masalah, penyakit, tindasan, aniaya. Mereka tidak pernah terganggu akan hal itu.
Sekalipun engkau membunuhku tidak jadi masalah. Sekalipun engkau melakukan aku dengan semena-mena, dengan semena-menamu, engkau menggantung aku, membunuh istriku dengan bayi yang ada di dalam perutnya, bagi mereka itu tidak jadi masalah. Yang penting bagi mereka ialah di balik pikiran manusia yang tidak takut kepada Allah, yaitu ada sesuatu yang sudah diciptakan Allah dan sudah ada di dalam pikiran Allah sesuai dengan programnya. Tenanglah, jangan gelisah hatimu. Aku menyediakan tempat bagimu, yaitu kerajaan yang kekal. Itulah sebabnya mereka tahan uji. Haleluya. Tetapi kita lihat, apakah pernah Abraham takut dan gentar ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa? Tidak akan pernah dia takut dan gentar. Apakah Sadrak, Esa dan Abednego orang Ibrani itu mereka takut dan gentar ketika mereka mau dimasukkan ke tungku perapian yang berkali lipat panasnya dibandingkan api yang lain? Mereka tidak pernah takut dan gentar. Haleluya. Tetapi kita lihat kekejaman. Setiap orang tidak tahu kapan waktunya atau kapan hidupnya akan berakhir. Haleluya. Bagi itu tidak masalah bagi setiap orang yang percaya. Yang penting ialah milikilah iman yang sempurna. Teguhkan hatimu dan pastikan dirimu bahwa engkau tidak akan bisa berpisah daripada Yesus Kristus. Haleluya. Glory, memang ya itu tidak akan bisa berpisah lah. Bagaimana caranya manusia tidak bisa berpisah? Mau tenggelam di lautan, ya, mau jatuh pesawat, mau kayak mana, mau apa, tidak akan bisa dipisahkan. Bahkan satu dari rambutnya pun jatuh, itu diketahui oleh Allah, dan ya itu tidak akan bisa hilang, dan itu akan dikembalikan kepada tempatnya. Bukankah Tuhan tidak berjanji, aku akan memulihkan kembali? Sekalipun itu sudah dimakan oleh belalang-belalang tersebut. Ketika Tuhan sudah berjanji akan memulihkan, kita lihat dalam firman Tuhan, benar apakah itu dipulihkan? Dipulihkan kembali. Haleluya. Semuanya itu berdasarkan iman. Haleluya. Glory. Dan kita lihat lagi di dan kita tahu bahwa di kitab Ibrani 13 ayat 8 dia berjanji, dia berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Supaya iman orang teguh dan percaya bahwa Yesus Kristus yang dulu, yang sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Haleluya. Aku adalah aku. Aku yang dahulu, aku sekarang, aku yang akan selama-lamanya. Percayalah, yakinlah. Asal engkau dengan tabah untuk melakukan dan bersabar untuk melakukan yang sudah aku perintahkan kepadamu. Pokoknya, engkau tidak akan kubiarkan sebagai anak yatim dan piatu. Haleluya. Apakah engkau tidak punya bapa? Aku adalah bapamu. Haleluya. Dengan kata lain, ya, Allah berkata demikian. Bukan berarti orang tuanya masih hidup, laki-laki dan perempuan, atau sudah meninggal.
Kalau sudah meninggal ayah dan ibunya, kalau secara jasmani, lalu siapakah ayahku dan ibuku? Sedangkan ayah dan ibuku sudah meninggal. Allah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Berarti dialah bapakku, dia adalah ibuku. Haleluya, glory. Karena dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan Kisah Rasul 2:39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Dari setiap bangsa, dari setiap suku yang sudah ditentukan Tuhan. Bahkan masih orang yang jauh, baik itu bangsa Yahudi Israel dan juga dari bangsa kafir, semuanya. Tidak satu pun hilang dari kitab kehidupan anak domba Allah yang sudah dituliskan nama-nama mereka sebelum dasar dunia. Haleluya, amin. Haleluya, semua akan dipanggil. Haleluya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Karena iman Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dialah yang menerima janji itu. Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan memiliki anak. Tetapi Allah berkata kepada Abraham untuk supaya anaknya yang satu itu dipersembahkan kepada Abraham. Kenapa dia mempersembahkan anaknya yang satu itu? Sedangkan Allah sudah berjanji kepadanya, dia memberikan, gak mungkin dia mengambil. Bagaimana mungkin aku akan memiliki seperti bintang dan juga pasir di tepi lautan? Padahal Allah sudah meminta lagi kepadaku untuk saya persembahkan. Tetapi karena imannya, dia tidak pernah ganggu dan bimbang hatinya. Dia selalu mempersembahkan anaknya yang satu itu di atas mezbah sebagai persembahan bagi Allah. Haleluya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tiada mustahil bagi Allah. Haleluya. Dia tidak pernah takut. Karena segala sesuatu, kapan saja yang diinginkan oleh Allah, bisa dia ciptakan. Bagi orang yang membutuhkan, yang percaya kepadanya. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Wah. Kita lihat ini. Berkat dari tangan orang percaya sangatlah besar. Dan itu benar-benar akan nyata, tidak akan bisa nyata. Tidak akan bisa tidak nyata. Itu nyata yang sesungguhnya. Dia sudah tua, dia sudah buta. Apakah Yakub ketika dia memberkati cucunya, apakah dia masih bisa dapat melihat? Tidak bisa lagi dapat melihat. Itulah sebabnya dia menyilangkan tangannya. Tangan kirinya kepada yang paling besar. Ya. Tangan kanannya kepada yang bungsu. Haleluya.
Tetapi sekalipun demikian, dia menyilangkan tangannya. Itu adalah berkat. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua Yusuf. Lalu menyembah sambil bersandar. Kita lihat. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Kita lihat. Orang yang sudah tua di zaman dulu. Yang begitu mendapatkan umur. Ya, mendapatkan umur yang benar daripada Tuhan. Sebelum hidupnya berakhir, dia memberkati anaknya dan dia juga memberkati cucu-cucunya. Siapa yang memerintahkan dia untuk melakukan itu adalah Allah sendiri. Bukan hasil daripada pikirannya. Karena dia adalah seorang nabi. Haleluya. Apakah berkatnya itu nyata? Nyata lewat imannya yang teguh yang ada dalam Allah. Karena iman hanya satu asal usulnya, yaitu dari Allah sendiri. Haleluya. Tidak ada datang iman dari seorang intelektual atau dari seorang yang terkenal di dunia. Satu iman, satu Roh Kudus, yaitu hanya berasal daripada Allah sendiri. Haleluya. Glory. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Siapa yang mengalami seperti itu? Adalah Elia dan Henokh. Haleluya. Glory. Dan setiap orang yang hidup, dikatakan di sini, dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Mereka adalah yang tidak pernah mengalami mati. Elia dan juga Henokh. Tetapi orang mati apa dikatakan di sini? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Siapa yang percaya kepada firman ini? Hanya orang yang percaya. Haleluya. Tetapi kalau hanya sekedar percaya dan hanya sekedar membaca tanpa memiliki iman dan tanpa dilahirkan kembali, tanpa mengenalinya dan bertindak, maka semua pekerjaan akan sia-sia. Dalam arti berarti indera yang keenam tidak ada di dalam hidup kita. Untuk mengontrol dan untuk melakukan kelima pancara indera ini untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi karena indera ini, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dialah yang mengontrol dan memimpin kita untuk melakukan, untuk melakukan firman-Nya. Haleluya, glory. Jadi, kalau kelima pancara ini diberikan Tuhan
kepada setiap manusia. Kalau satu pun hilang dari antara kelima panca indera ini, berarti dia tidak sempurna. Kalau orang tidak memiliki telinga, kalau kita melihat, tidak akan sempurna. Kalau orang tidak memiliki hidung, dari mana dia bernapas? Kalau tidak memiliki mata, bagaimana caranya untuk melihat? Kalau dia tidak memiliki tangan, bagaimana caranya untuk bekerja? Dalam arti, satu pun hilang dari antara lima panca indera ini, tidaklah sempurna. Tetapi kita lihat, yang menyempurnakan kelima panca indera ini adalah yang keenam, indera yang keenam, yaitu Roh Kudus. Haleluya, glory, amin. Dan kita lihat di Yohanes 11 ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dan kita melihat di ayat yang ke-27, jawab Maria, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Kita lihat iman Marta. Aku tahu, Marta yang mengatakan ini. Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dari mana Marta memiliki iman yang seperti itu? Dari mana Marta mendapatkan pelajaran yang seperti itu? Sehingga dia langsung berkata demikian kepada Yesus Kristus. Aku tahu bahwa ia akan bangkit. Haleluya. Masih adakah iman di bumi? Haleluya. Itulah sebabnya setiap orang percaya selalu bersukacita. Tetapi kadang-kadang ada yang melanda kebanjiran di dalam hidup mempelai wanita. Tetapi itu hanya sebentar saja. Ketika firman datang, Roh Kudus datang untuk menghibur, semuanya akan tertanggalkan. Beban-beban akan tertanggalkan. Dan kembali kepada Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, penebus kaum kerabat kita. Haleluya. Dan kita lihat Yesaya 53:5. Tetapi dia tertikap oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mau kurang apa lagi? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia mati oleh karena pemberontakan dan dosa manusia. Sehingga dosa-dosa manusia ditimpakan kepadanya. Dan bahkan oleh bilur-bilurnya kita pun disembuhkan. Mau kurang apa lagi? Haleluya. Bisakah, sanggupkah seorang manusia yang ada di dunia ini untuk melakukan hal seperti itu? Tidak ada. Dan 1 Petrus 2 ayat 12 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Dan kita lihat lagi di
Matius 21 ayat 19. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Markus 11 ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Itulah sebabnya Yesus selalu berkata, dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Jangan lihat daunnya yang sedang lebat. Kalau dia tidak menghasilkan buah, tebang saja. Artinya, Tuhanlah yang empuh tuannya. Yesus Kristuslah yang berhak menebang pohon tersebut yang tidak berbuahkan yang baik. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan berarti kekayaan, bukan berarti pangkat, bukan berarti karena dia memiliki separuh dunia ini dan lain sebagainya. Tetapi buah adalah pekerjaan dari kerajaan Allah. Itulah buah yang sesungguhnya. Melakukan kehendak Allah, Bapa kita yang di surga. Haleluya. Bukan karena kecantikan, kegantengan dan lain sebagainya. Keluaran 14 ayat 21 kita lihat. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malam itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah laut itu. Haleluya. Kenapa? Karena Musa memiliki iman yang teguh. Dan kita melihat di Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Karena Musa memiliki iman yang teguh. Dan juga kita lihat di Hakim-Hakim 15 ayat 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya di punggungnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Bukankah Tuhan tidak memberikan sebuah jalan bagi Simpson? Haleluya. Untuk memukul orang Palestina beribu orang sehingga mereka pun tewas atau mati. Dipukul dengan rahang tersebut. Haleluya, kita lihat ini. Siapa yang mengerjakan? Allah sendiri. Bagi siapa? Bagi umatnya, bagi orangnya yang takut akan Allah. Haleluya. Glory. Jadi dengan indera ya keenam yang sama yang kuat itu, ya kerajaan-kerajaan sudah runtuh menjadi satu tembok ke tembok yang lainnya. Dan kita lihat dengan indera keenam ini, Laut Merah terdorong mundur dan tanah yang kering membuka jalan bagi anak-anak Allah untuk meluputkan diri. Haleluya. Jadi dengan indera yang keenam ini juga yang sama. Simpson melawan 1.000 orang Palestina yang dipersenjatai dengan baju jirah dan tombak. Ia tidak punya cara untuk membelah dirinya kecuali tulang rahang dari bagal. Ya, dari bagal liar itu. Haleluya. Dan indera keenam itu akan bekerja dan mengalahkan ribuan orang Palestina. Haleluya. Bukan
bukan dengan kelima indera, tapi keenam indera, yaitu roh. Rohlah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melawan musuh kita. Haleluya! Itu adalah kekuatan yang paling dahsyat yang pernah menghantam bumi. Indera keenam. Haleluya! Yaitu indera keenam. Daniel 3 ayat 23. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Indera keenam bekerja menjaga mereka di dalam tungku perapian yang sedang menyala-nyala tersebut, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego pun tidak merasakan apa-apa. Haleluya! Dan sekalipun demikian, api panasnya tidak akan bisa membakar dari salah satu rambutnya dan pakaiannya. Haleluya! Kuasa Allah lewat iman mereka, roh menjaga mereka selalu berada di tempat tersebut, sehingga sampai mereka keluar dari tungku perapian tersebut. Haleluya! Hal yang sama juga dengan Daniel ketika dia berada di dalam gua singa. Itulah indera keenam. Haleluya. Jadi harus kita memiliki indera yang keenam, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Glory. Sampai di sini firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita. Biar kita lanjutkan minggu depan. Kita akan percaya kemanapun kita pergi, Yesus Kristus, rohnya selalu menyertai kita dan selalu mengurapi dan memberkati kita. Haleluya. Kita bersuka cita karena upah kita sangat besar di sorga, yaitu upah yang kekal untuk kita miliki, sebab bagi kita lah warisan itu yang diberikan. Haleluya. Untuk kita miliki. Mari kita akan pujian untuk penutup ibadah kita.